Ah iki sing dadi, "Ha sapa iki?" Ya moga Mas Fajar. Oke, saya Fajar, anaknya Pak Rosi. Biasanya di perdombaan dikenal kandang 76. Kebetulan tadi sama Dokter Risa kita coba USG 6 ekor indukan yang di kandang ya. 6 ekor indukan kita USG dan tidak ada yang bunting, Dok ya. Betul. Dan kita pengen review satu-satu permasalahannya tadi dari 6 ekor indukan itu apa saja tadi ya. Oke. Itu. Langsung review. Review dari yang pertama tadi itu indukan aku beli ya posisi memang karena pejantanku besar, aku kan selalu beli babon-babon yang jumboan. Belinya menurutku agak miring, tapi memang dari awal datang itu bapak udah merasa feeling kayak majer lah bahasanya majer kan. Yes, tapi dicoba, sedangkan kapan hari itu sempat birahi dan dikawini gitu kan. Tapi tadi kita cek kayaknya katanya sampean ada apa, ada kendala rahimnya. Yang pertama yang rahim tadi ya? Yang rahimnya bermasalah tadi ya. Jadi gini, dari 6 ekor langsung di review global aja ya. Karena kan masalahnya yang tampak ada masalah 2 ya. Dari 6, 4 itu tidak bunting, tetapi tidak terdeteksi masalah. Ya, tidak hanya terdeteksi masalah. Waktu untuk birahi kawin ya. Terus yang 2 itu yang satu sangat menciri, jadi dia tadi itu diagnosanya ke arah karena udah gede. Diameter diameter uterusnya yang berisi nanah, kita duga berisi nanah, itu sudah 4 cm, berarti kan udah gede, Bos. Nah, kalau itu diagnosisnya ke piometra. Piometra adalah hasil dari infeksi rahim. Infeksi rahim ini ada metritis, endometritis, dan beberapa tahapan infeksi. Ciri-ciri yang paling, jadi domba kambing yang terinfeksi metritis ataupun piometra, metritis adalah peradangan dan infeksi pada rahim. Kambing, domba, sapi, anjing, kucing sama aja. Penyebutannya kurang lebih sama. Dia masih bisa birahi. Masih bisa birahi. Jadi ketika body condition score-nya bagus, terus tiap obat cacing rutin diberikan, terus dia makanannya juga dapat, artinya rahim yang terinfeksi ini dia tidak signifikan berpengaruh pada aktivitas seksual korpus luteum, folikel, hormon GnRH dan lain-lain. Dia masih bisa birahi, tapi deteksinya adalah caranya gampang, Bos. Kalau dia sudah piometra, piometra itu radang infeksi pada rahim yang sudah ada timbunan nanah di dalam rahim. Ketika dia birahi, maka cairan yang keluar nanah atau lendir keruh abu-abu, kotor lah. Kotor. Kalau normal bening biasanya. Bening, kayak lidah buaya. Kalau lendirnya udah keruh itu udah ada gangguan. Lendir keruh, metritis atau endometriosis. Lendir nanah, udah putih atau kekuningan, kuning bukan kuning tembus ya, kuning nanah ya. Itu dia udah piometra. Oke. Tuh, jadi yang itu tadi better. Arahnya potong lah karena nggak mungkin hamil. Dan itu bisa dikatakan sing majer itu karena gangguan rahim. Betul. Nanti kita bahas tentang kemajeran. Kemajeran itu ya. Yang kedua tadi ada folikel. Nah, ini saya juga baru ketemu kasus folikel yang indukan Garut tadi. Saya aktif USG mulai 2019 sampai sekarang itu baru sekali ketemu yang seperti itu. Kalau infeksi rahim pernah, bunting pernah, nggak bunting udah sering. Terus isinya air di rongga perut itu juga pernah. Nah, kalau dia folikel ada lebih dari 5 folikel tadi itu saya baru ketemu. Dan itu antara kista atau kondisi yang lainnya. Jadi ada air di situ, Bos. Atau bisa yang namanya hidrometra. Hidrometra. Kalau piometra itu rahim berisi pio itu nanah. Kalau hidrometra berisi air. Itu juga alamat nggak bakal bisa produktif. Kalau pada anjing kucing dioperasi diangkat rahimnya dan dia masih bisa meneruskan hidup. Tapi kalau hewan ternak nah memang diambil reproduksinya toh. Oke. Itu teman-teman. Jadi terus gini Pak Bos, tentang tadi kan kita sempat dibuka dengan kemajeran ya. Kemajeran majer itu, yang dimaksud majer pada domba, kambing atau sapi. Siap. Hewan ternak lah. Faktornya 3. Nutrisi, infeksi, rezeki.
rezeki. Iya. Oke oke. Lah iki gak dikatone tak. Iya oke masuk. Ya kadang wis ruwesi ya toh ning lek urung rezeki. Ya jadi kemajiran pada kambing, domba, sapi ya itu 3 ini. Sebenarnya kalau ilmu pengetahuan, ini nggak ada ya. Oke. Ya ini tapi kita masukkan lah karena ini kan konten, jadi tingkat kepasrahannya kan harus ada. Iya. Nutrisi. Domba, kambing, sapi yang nutrisinya kurang, yang sapinya, domba, kambingnya itu kurus, dia tidak punya modal untuk birahi, bos. Oke. Sapi kurus BCS di bawah 3, di bawah 2,5 itu sulit untuk, bukan di bawah 3, di bawah 2,5 itu sulit untuk birahi. Domba yang menderita, dia tidak akan birahi. Nggak ada energi untuk birahi Ya, karena kekurangan nutrisi. Lah terus iku lek sing katanya kebanyakan itu kegemukan kok majer iku. Itu di faktor yang ini nanti. Okay. Ya, jadi nutrisi ini kekurusan pun tidak bisa birahi. Kegemukan ya tidak bisa. Kegemukan bisa birahi, tetapi di saluran vulva, vagina, serviks, batang rahim dan lain-lain, ketika lemak ini terlalu banyak, iya, sperma nggak bisa nembus. Paling gampang awamnya seperti itu. Oke. Jadi yang katakanlah ketika dia tidak terlalu gemuk, rileks, ada lumen, ada lubang, sperma bisa lewat, ya. Ketika dia terlalu gemuk, ini kan ditekan oleh lemak. Paling simpel orang gemuk paling sering asma karena saluran nafas. Oke. Gitu. Jadi ya gak oleh kekurusan, ya, gak oleh kegemuan, sedang-sedang. Yang penting nutrisi tercukupi normal ya. Kata kuncinya sebenarnya gini, kurus boleh, sedang boleh. Yang penting nutrisinya cukup. Nutrisinya cukup. Iya. Oke. Saya siapa menonton ya Pak Haji Adib. Beliau BCS-nya sapinya tidak sebagus teman-teman yang lain. Oke. Tetapi sapinya selalu rutin birahi dan beranak. Itu faktornya dia makanannya variatif. Bahkan dikasih roti BS. Oke. Ya, jadi produk kurus, tapi cenderung kurus tapi nutrisinya kecukupan. Karena dia mineral masuk, ini masuk ya. Oke. Terus yang kedua, selain nutrisi. Sebelum masuk ke sana. Oke. Deteksi birahi, Pak Bos. Kalau pada sapi. Kalau pada domba, kambing kan biasanya sulit birahi ya, terutama kan kalau domba kan koloni ya biasanya. Koloni. Maka yang bisa mendeteksi adalah pejantan. Kalau pada sapi, kemampuan peternak atau anak kandang deteksi birahi itu penting juga. Karena sistemnya kawin suntik sapi kawin ya. suntik. Oke. Nah, yang kedua selain nutrisi, jadi nutrisi kesimpulannya jangan terlalu kurus karena tidak cukup hormon untuk birahi. Jangan terlalu gemuk karena dia bisa birahi tetapi sperma nggak bisa membuahi. Karena ketutup lemak. Ada saluran, Bos. Kalau saluran yang nanti sperma ini mau menemui si ovum ini dia ketindih lemak udah nggak bisa, dia nyangkut nggak bisa. Jadi ketok motor nih orang ada cinta tak sampai. Cinta tak sampai siap. Nah yang kedua, faktor infeksi Pak Bos. Infeksi yang kayak kita temuin tadi. Yang pertama, faktor infeksi. Faktor infeksi itu biasanya terjadi karena pas lahir dibantu tangan. Diowok-owok nih. Iya, karena kurang steril. Betul. Jadi biarkanlah domba, kambing, sapi kita melahirkan kecuali memang perlu dibantu. Ketika memang kita membantu proses persalinan, pastikan pascanya ada. Kalau saya selalu menyarankan ke peternak sapi itu untuk treatment postpartus. Disuntik setelah melahirkan. Suntik anti apa saja obatnya, antibakteri gitu. Tergantung kebutuhan induk. Iya. Oke. Jadi nutrisi kita pahami, infeksi kita cegah. Ojo lali ndonga. Ben rezeki. Ya, itu, Pak Bos. Siap. Oke. Paham. Terus untuk domba khususnya karena kita kebetulan ternak domba dong. Dan banyak teman ternak domba. Terus dari pengalaman USG sampean di mana-mana itu kan. Maksudnya juga kita pengen belajar. Berarti untuk pemilihan induk betina itu hal yang paling krusial, susah gampang bisa dibilang ya. Kalau induk jantan saya rasa rata-rata kok pokok pejantan ngawinan dan besar bagus wis banyak produktifnya. Tapi kalau kita milih induk kadang-kadang ya itu tadi mungkin dari 10 ekor bisa jadi yang separuh ternyata sudah nggak produktif dan cuma separuh yang produktif kan. Khususnya kita penghobi domba-domba yang besar. Biasanya kalau kita cari bahan indukan kan pengennya yang jumbuan 50 kilo ke atas. Dan rata-rata kita beli jumbuan 50 ke atas itu dapatnya yang sudah
umur lah atau bisa dibilang sudah beranak 3-4 kali, kadang sudah rampas. Iya. Kadang kalau kita mau cari yang doroan itu bobotnya masih kurang. Tapi Ya? menurut pengalaman sampean lebih bagus indukan itu memang muda doroan yang belum pernah melahirkan atau yang babon-babon yang sudah teruji beranak 2-3 kali tapi usia sudah ini gitu. Kan cuma plus minus. Plus minus ya, plus minus ya. Kalau kita memilih domba doro, kita bisa men-setting dia dulu. Oke. BB yang mau kita capai, pakan yang mau kita berikan seperti apa, sehingga kita bisa men-setting lebih gampangnya men-setting ya. Monggo Dok, kali kopi ini. Setelan pabrik Ya. awal ya. Kekurangannya kita butuh waktu lebih banyak. Lebih panjang ya. Kelebihan yang lain adalah sangat kecil kemungkinan meskipun tetap ada domba doro ini ada masalah reproduksi. Kemungkinannya Karena kan kecil serviks ya. belum buka, Iya, belum iya. ada kontaminasi, Iya, iya. belum ada potensi diowok-owok ya bahasanya Iya, gitu. Jadi kalau kita memilih domba doro, kelebihannya adalah kita bisa men-setting nutrisi. Yang kedua dia masih pure lah, masih resiko gangret meskipun ada. Saya tidak mungkin ada. Tidak mungkin, maksudnya gini. Saya bilang bukan berarti domba doro tidak ada masalah. Resiko masalah. Cuma resikonya lebih kecil. Karena memang belum apa-apa. Iya. Oke, yang pertama setting pakan, yang kedua potensi masalah lebih kecil. Terus biasanya kan kalau misalkan doro ini kan seono babone. Jadi kita bisa tracing keturunannya. Recording ya. Ketika itu kekurangannya yang pertama ya butuh waktu ekstra lah. Iya. Waktu ekstra itu aja ya. Kalau kita dari domba yang proven, kalau sudah pernah punya anak, saran saya ya harus berani di USG bos. Karena takutnya ketika yang kesekian kali takutnya sudah kondisi rahimnya nggak produktif gitu, bermasalah ya. Artinya domba yang bunting paling tidak saat kita beli dia sehat. Ya domba yang bunting yang bisa merawat anaknya, kurang lebih kita cek denyut jantung anaknya kelihatan, anaknya gerak-gerak kelihatan. Di saat kita periksa paling tidak kan dia sehat. Sehat ya. Ya sudah. Jadi yang terbaik apa? Ya sesuai dengan potensi kita. USG ini salah satu cara yang lebih akurat lah untuk menentukan ini induk produktif atau enggak. Ya, betul. Ini pun juga pertama kali saya USG karena saya juga pengen belajar ya kan. Karena kan kalau orang awam kan hanya katanya jari ini kalau susunya melorot atau kemaluannya merah udah positif hamil. Tapi kadang kan ya itu tadi luputnya ya. Kadang-kadang saya luput Dok. Iya. Dari pengalaman saya pribadi, mending kalau beli indukan yang hamil besar sekalian yang kelihatan sudah mau brojol, lah ketok tenanan, gitu ya. atau sewis duwe anak cilik, anak gitu ya. Ada anak kecil itu lebih enak. Biasanya kan anak usia 40 hari itu sudah mulai birahi lagi kan indukan. Betul. Itu kita bisa koloni dengan pejantan pilihan kita gitu kan. Itu sih dari pengalaman saya. Karena kalau cuma beli buntingan, katanya bunting 2 bulan, bunting 3 bulan yang masih nggak begitu secara fisik kelihatan signifikan, ya buktinya ketika kita USG dari saya beli tiga bahan indukan yang katanya buntingan sebulan 2 bulan ternyata song semua ya kan. Ya itu kita buat pembelajaran semua lah. Jadi kalau misalkan nanti Banyuwangi ini maju ya, kalau semangatnya saya lihat peternak Banyuwangi itu luar biasa bos, semangatnya hebat. Siap. Tinggal nanti kan kita dari tim dokter ini kan mungkin ya sekarang masih saya yang punya USG, mungkin teman-teman yang lain akan melengkapi itu. Jadi tumbuh bersama, belajar bersama itu enak. Siap. Dan akan memudahkan. Jadi misalkan hitungan, dok tolong Rene aku hitungan kambing 10 juta tapi posisi kudu bunting. Ya kan enak, nggak ada yang dirugikan. Iya. Kita periksa, oh ya ini bunting, pembelinya legowo, penjualnya legowo, hitungan dadi dibawakan bunting. Dan siap. USG itu real time ya. Jadi saat itu ditek ketok semuanya bisa melihat, bisa merekam, mendokumentasikan dan bisa melihat usia kandungan berapa bulan itu bisa. Siap. Usianya bisa plus minus ya. Kurang lebihnya lah ya.
Jadi 17 hari, 30 hari, 45 hari itu sudah ada atlasnya bahasanya, Siap, Bos. siap. Jadi ketika tek, oh kata apa, oh ada ketuban diameternya berapa dia, oh kepalanya berapa, itu ada rumusnya itu. Iya. Dan kalau sudah hamil tua kelihatan itu nanti anak 1, anak 2. Kalau pengen lihat anak 1 atau 2 justru di bawah 2 bulan. Di bawah 2 bulan? Iya. Lek kebesaran enggak ketok malah? Sudah tumpuk-tumpukan. Oke, siap. Jadi begitu 2 bulan, kurang dari 2 bulan, tek, ada berapa gestasional, rumahnya bayi, itu kelihatan, Bos. Siap. Tapi kalau udah 4 bulan, wis pepak, oh itu tumpuk-tumpukan. Enggak ketok. Ya, kalau kita teliti, kambingnya tenang, nyaman, kita teliti pelan, ini, kita bisa melihat jumlah denyut jantung bayi. Tapi babonnya keroncal-keroncal dan lokasinya enggak enak, enggak bisa. Kita hanya tahu bening atau tidak itu. Berarti usia tepat USG itu berapa bulan setelah kawin kurang lebih? Sebenarnya 25 hari, 17 hari pun kelihatan, 1 bulan kelihatan. Tapi kalau saya menyarankan 40 harian lah. 40 hari setelah kawinan itu kurang lebih USG-nya lebih Bisa. mantep kelihatannya. Oke. Mantap. 1 bulan kelihatan, Bos. 1 bulan udah kelihatan. Ya. Ini tadi kan rata-rata punya saya sudah ya kurang lebih hampir 1 bulanan koloni lah. Cuma beberapa emang belum kelihatan, belum tampak dan ada 2 yang memang kendala bermasalah Betul. yang bisa dikatakan lah itu macer karena infeksi. Yang satu kista, antara kista atau hidrometra, yang satu piometra. Jadi sama-sama infeksi rahim. Kalau itu pasti nanti wes tak jual daging lah bahasanya kiloan. Karena kasihan kadang-kadang kan banyak dipelihara sendiri nggak beranak, nanti diposting dijual peternak juga berharap dia produksi begitu ya, mesake ya. Mesake. Iya. Tapi saya paham kadang beberapa peternak konvensional itu juga kadang dia nggak mau rugi ya kan. Aku belinya mahal nanti tak jual ini murah, pikir tak jual mahal nanti perkara di sana gimana nggak mau tahu kadang. Tapi kalau saya kasihan nggak sampai hati gitu. Jadi kalau memang macer sudah divonis macer wis adol daging adol daging sak payune di mal daging gitu kan. Tapi kalau memang ini induk produktif potensial, saya pun jualnya malah lebih mahal. Kenapa lebih mahal? Karena saya memahami tingkat kesulitan menemukan indukan yang tepat, belum lagi nanti waktu lama koloni dan lain-lain. Karena kasarannya ini mesin pencetak cempe. Kalau barangnya bagus dan susah kita cari, ngapain kita jual kalau cuma untung sedikit, kasarannya cuma 100 dolar, mending kita pelihara sendiri, nyari sendiri susah ya kan. Karena produksi gitu kan. Tapi kalau emang itu memang barang tidak sesuai ya wes kita jual apa aja, jual daging ya jual daging, kita rugi ya rugi. Jadi nggak melulu kita harus untung terus gitu kan ya, Dok. Betul. Siap. Itu aja. Sama ini. Berarti untuk wilayah Banyuwangi khususnya teman-teman peternak domba ini untuk USG masih sampean aja yang bisa ya Banyuwangi. Iya, Pak Bos. Iya. Masih Dokter Risa. Nggih. Mungkin teman-teman yang pengen per hari ini pengen USG Dokter Risa bisa ini kontak nomornya. Nggih. Nomor WA-nya berapa, Dok? Apal enggak? Apal 081 235 163 599. Oke, nanti kalau teman-teman wilayah Banyuwangi khususnya Dokter Risa biar lebih pasti indukan di kandang itu masih produktif atau tidak. Karena kita memelihara indukan yang tidak produktif itu juga rugi dipakan. Saya udah jual rugi enggak apa-apa, yang penting kita selamatkan yang masih produktif, yang tidak ya wes biar nggak kesel makani kasarannya gitu, Dok. Yang nggak kerja bakti ya. Yang nggak kerja bakti. Oke, itu dulu. Ya udah, makasih teman-teman. Ini hari ini perbincangan kita bersama Dokter Risa dan ya sampai ketemu di lain kesempatan. Makasih.